Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Bosco. Oleh karena itu, bersama dengan Santo Yohanes Bosco, marilah kita hening sejenak supaya kita dapat layak dan pantas hadir dalam karya keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Santo Yohanes Bosco Kau panggil menjadi Bapa pendidik kaum muda. Nyalakanlah dalam hati kami api cinta kasih-Mu, sehingga kami pun selalu mengabdi-Mu tanpa pamrih dan ikut serta mengusahakan keselamatan sesama. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita mempunyai banyak saksi bagai awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dialah yang memimpin kita dalam iman, dan dialah yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, ia tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Yesus, yang tabah menanggung bantahan terhadap dirinya, bantahan yang datang dari pihak orang-orang berdosa. Janganlah kamu menjadi lemah dan putus asa, sebab dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Orang yang mencari Engkau, ya Tuhan, akan memuji-muji Engkau. Orang yang mencari Engkau, ya Tuhan, akan memuji-muji Engkau. Nazarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang miskin akan makan sampai kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selamanya. Orang yang mencari Engkau, ya Tuhan, akan memuji-muji Engkau. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Orang yang mencari Engkau, ya Tuhan, akan memuji-muji Engkau. Dan aku akan hidup bagi Tuhan, anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hal ikhwal Tuhan kepada angkatan yang akan datang,
dan menuturkan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Orang yang mencari Engkau ya Tuhan akan memuji Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepada kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan yang sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada waktu itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap
dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit sendiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sabda Tuhan pada hari ini, terlebih Injil mau menunjukkan ada dua peristiwa tentang penyembuhan dari Yesus. Yang pertama, penyembuhan perempuan yang menderita pendarahan, dan kemudian yang kedua, Yesus malah membangkitkan anak perempuan yang mati. Nah, Yesus dalam hal ini terhadap dua peristiwa tersebut, sebenarnya Yesus mau untuk menyingkirkan kenajisan. Yesus mau untuk menyingkirkan yang namanya kekotoran manusia. Nah, perempuan dewasa ini yang disembuhkan, kemudian anak perempuan kecil yang mati dihidupkan kembali. Itu artinya apa? Yesus dalam hal ini mau mengembalikan pribadi kepada tingkat aslinya sebagai pribadi yang hidup dan layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, bila mana kita ingin juga seperti Yesus mau mengangkat pribadi sesama kita untuk layak di hadapan Tuhan, kita kiranya harus juga punya iman yang sejati. Kita harus punya iman sekuat iman perempuan yang menderita tadi, yang menderita pendarahan tadi. Karena kalau kita punya sungguh iman yang kuat dan tidak hanya mempertahankan diri kita sendiri, maka pasti kita bisa keluar dari segala macam persoalan maupun kesulitan-kesulitan kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, lewat sabda-sabda Tuhan, terlebih bacaan Injil pada pagi hari ini, marilah kita selalu senantiasa dalam kehidupan kita, kita harus selalu mengandalkan apa yang menjadi kekuatan Tuhan, tidak kekuatan diri kita sendiri. Asalkan dalam hal ini, saudara-saudari, kita punya iman yang sejati yang ditunjukkan oleh kedua peristiwa tadi. Tuhan memberkati.
Itulah saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, sumber kebaikan, berkenanlah menerima roti anggur yang kami tunjukkan bersama pada peringatan Santo Yohanes Bosco, pendidik kaum muda. Semoga berkat doa restunya, kami mengamalkan cinta kasih-Mu yang terpancar dalam kehidupannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawat, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi, Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu.
Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
Jika kalian tidak bertobat seperti anak kecil, kalian takkan dapat masuk kerajaan surga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, semoga berkat santapan suci yang kami sambut dan teladan hidup Santo Yohanes Bosco, kami benar-benar memancarkan perhatian dan cinta kasih-Mu terhadap kaum muda khususnya umat-Mu pada umumnya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian selalu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.